Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ogi Suprianto, kelas A319, Prodi PGSD, NPM 191446 00090. Oke, di sini akan menjawab pertanyaan nomor 1 tentang polemik RUU HIP. Melansir dari catatan rapat Badan Legislasi, pengambilan keputusan atas penyusunan rancangan undang-undang Tantangan Haluan Ideologi Pancasila tanggal 22 April 2020 RUU HIP dan disebut telah ditetapkan dalam Proklamasi RUU Prioritas tahun 2020. Berdasarkan catatan rapat tersebut, dikatakan bahwa saat ini belum ada undang-undang sebagai landasan hukum yang mengatur mengenai haluan ideologi Pancasila untuk menjadi pedoman bagi kehidupan bangsa dan bernegara, sehingga diperlukan undang-undang tentang haluan ideologi. Permasalahan berikutnya yaitu, perlukah adanya BPIP? Bagi saya sendiri itu perlu. BPIP dibentuk bertujuan untuk membina ideologi Pancasila Indonesia. Ide pembentukan BPIP bermula dari sebuah unit kerja yang disahkan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden Perpres nomor 54 tahun 2017 tentang pembentukan unit kerja Presiden, pembinaan ideologi Pancasila UKP PIP demi menguatkan dan mengkonkretkan program pembinaan ideologi Pancasila. Maka dibentuklah BPIP melalui Perpres nomor 7 tahun 2018. BPIP berkedudukan sebagai suatu lembaga negara auxiliary atau lembaga negara pembantu yang menurut Bagirmanan merupakan lembaga negara yang memiliki tugas untuk membantu melaksanakan fungsi negara secara langsung, untuk bertindak dan atas nama negara. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa BPIP dibentuk sebagai lembaga auxiliary yang menunjang fungsi negara Indonesia untuk melakukan pembinaan ideologi Pancasila pada masyarakat. Tugas fungsi BPIP menurut apa yang termasuk dalam pasal 3 dan 4 Perpres nomor 7 tahun 2018 secara garis besar adalah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengadilan pembinaan ideologi Pancasila, menyelenggarakan penyusunan pendidikan serta pelatihan ideologi Pancasila, serta memberikan rekomendasi terkait regulasi agar lebih Pancasialis dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Untuk masalah selanjutnya yaitu kasus Laut Cina Selatan. Awalnya menurut CNN, kapal Malaysia Capella Barat sedang mencari ikan di perairan juga diklaim oleh Beijing. Lalu kapal survei Tiongkok dan kapal penjaga pantai berlayar ke daerah tersebut dan mulai melakukan pemindaian menurut gambar satelit yang dianalisis oleh Institut Transparansi Maritim Asia AMTI. Beijing mengklaim sedang melakukan kegiatan normal di perairan di bawah yurisdiksi Tiongkok. Tetapi selama bertahun-tahun, kapal-kapal Tiongkok dituduh memburu negara-negara yang mencoba mengeksplorasi sumber daya di perairan yang diklaim Cina sebagai miliknya. Sekarang para ahli mengatakan kapal-kapal Cina mengadopsi taktik yang semakin kuat,
yang beresiko memicu konflik baru dengan kekuatan regional utama seperti Malaysia dan Indonesia. Laut Cina Selatan adalah salah satu daerah yang paling diperebutkan di dunia, dengan mengklaim yang bersaing dari Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, Taiwan, dan Indonesia. Klaim teritorial Beijing yang dikenal sebagai garis 9 garis putus-putus karena tanda yang tercetak pada peta Cina di wilayah tersebut yang sejauh ini merupakan yang terbesar dan mencakup hampir keseluruhan laut dari Pulau Hainan hingga ke Indonesia, mengklaim Cina tidak memiliki dasar di bawah hukum internasional dan dinyatakan sah dalam putusan Pengadilan Internasional 2016. Oke, kita lanjut kebijakan-kebijakan yang mengusulkan dari saya sendiri. Ini menjawab nomor 2 untuk polemik RUHP. Kebijakannya, pemerintah menunda pembahasan tentang RUHP. Dengan DPR, pemerintah menginginkan agar DPR mempertimbangkan dan menerima apa saja aspirasi dari masyarakat. Untuk yang kedua, masalah yang BPIP, kebijakan itu melalui peraturan Presiden Perpres nomor 54 tahun 2017 tentang pembentukan unit kerja Presiden pembinaan ideologi Pancasila UKP dan PIP demi menguatkan dan mengkonkretkan program pembinaan ideologi Pancasila, maka dibentuklah BPIP melalui Perpres nomor 7 tahun 2018. Ini dapat beresiko terhadap arah kebijakan BPIP yang menanti ditakutkan untuk melegitimasi kepentingan suatu pihak ketimbang mengedepankan fungsi lembaga tersebut sebagai penunjang tugas Presiden dalam pembinaan Pancasila. Jadi ditakutkan disetir oleh kepentingan politis ketimbang menegakkan fungsi-fungsi yang diamanatkan oleh hukum. Untuk kasus Laut Cina Selatan, masalah kasus Laut Cina Selatan, kebijakan yang harus diambil adalah Malaysia dan Indonesia harus berusaha menghindari membiarkan Laut Cina Selatan mendominasi hubungan mereka dengan Cina, tetapi dengan Beijing menandai wilayahnya di wilayah itu. Namun kebijakan ini kurang efisien karena Cina terus bersikeras mendorong untuk menguasai seluruh wilayah LCS. Menghadapi kehadiran Cina di ambang pintu masuk negara, mereka sekarang mungkin waktunya bagi negara-negara Asia Tenggara untuk bersatu dan menghadapi Beijing di wilayah tersebut. Malaysia telah lama bekerja untuk menyeimbangkan manfaat hubungan yang erat dengan Cina dengan menjalankan kebijakan luar negerinya sendiri, kata Pauline Amty, yang mengapa bentrokan sebelumnya dengan kapal-kapal Cina di perairan Malaysia dijauhkan dari media sebanyak mungkin. Indonesia di masa lalu menembaki kapal-kapal penangkapan ikan Tiongkok yang gagal meninggalkan perairannya, dan perilaku keras Presiden Joko Widodo pada Januari menunjukkan dia tidak akan diam ketika Beijing pindah ke Pulau Natuna. Kita lanjut ke nomor 3, usulan dari saya sendiri untuk masalah 3 yang tadi. Untuk polemik RUU HIP, pertama, mengusulkan kepada pemerintah agar menunda pengambilan keputusan mengubah RUU. Yang kedua, memberikan informasi terlebih dahulu tentang RUU akan dirubah agar tidak menjadi permasalahan. Yang ketiga, pemerintah harus mempertimbangkan tentang perubahan RUU HIP. Yang keempat, pemerintah memberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasinya. Yang dimaksud aspirasinya itu aspirasi masyarakat. Untuk yang kelima, pemerintah yang bersangkutan memberikan kejelasan atau alasan mengapa mengubah isi RUU HIP.
Oke, lanjut dengan permasalahan yang kedua, yaitu perlukah adanya BPIP. Usulan dari saya itu mengadakan suatu lomba orasi tentang ideologi Pancasila. Yang kedua, menjadikan Pancasila menjadi pelajaran wajib. Yang ketiga, membentuk suatu organisasi dengan penguat undang-undang. Yang keempat, pemerintah ikut serta dalam meningkatkan suatu ideologi Pancasila dalam masyarakat. Yang kelima, pembinaan ideologi Pancasila untuk aparatur sipil negara. Untuk kasus Laut Cina Selatan. Pertama, pemerintah Indonesia harus menghindari perselisihan agar tidak berpengaruh terhadap hubungan kerja internasional, mempersatukan negara-negara di Asia Tenggara untuk bersatu untuk menghadapi Beijing. Melakukan mediasi negara-negara Asia Tenggara terhadap Cina tentang permasalahan perairan. Penguatan hukum pemerintah tentang batas wilayah perairan. Memperkuat pertahanan di daerah perairan. Untuk yang kelima, langkah kerja agar usulan tadi didengar oleh pemerintah negara. 1. Menyampaikan dengan cara organisasi di depan gedung pemerintahan. Menyampaikan di media sosial dengan tutur kata yang baik. Menyampaikan di media televisi swasta. Menyampaikan langsung terhadap pihak yang berwenang. Menyampaikan langsung terhadap presiden. Mungkin itu jawaban dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.